wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, terutama dalam hal nikmat dan juga iman. Karena hanya dengan iman dan Islamlah kita bisa meraih kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Kemudian sholawat serta salam tak lupa kita panturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, di mana atas jasa beliau yang membawa kita dari peradaban manusia jahiliyah menuju peradaban yang terang benderang dengan ilmu dan cahaya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan ceramah singkat mengenai sabar. Ketahuilah bahwa di dunia ini selalu ada sesuatu yang akan singgah di kehidupan kita, yakni ujian. Mau sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, tentu tak akan pernah bisa. Entah bagaimanapun kita menolak dan mengeluhkan ujian itu, tetap saja ia akan singgah dalam kehidupan kita. Untuk itu, agar ujian ini bisa berubah menjadi pahala dan mengangkat derajat kita, maka jalan satu-satunya adalah bersabar. Karena dengan bersabar, maka ujian justru akan kita maknai sebagai anugerah. Dan itulah yang menjadi penyebab kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga di akhirat. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kekurangan harta, jiwa, buah-buahan, dan kelaparan, serta sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam pandangan Islam sendiri, sabar terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah Allah. Sabar dalam hal ini maksudnya adalah agar kita selalu senantiasa bersabar dan ikhlas dalam menjalankan segala perintah Allah, agar kita bisa istiqomah. Karena Allah telah menjanjikan surga bagi hambanya yang telah bersabar dan istiqomah dalam menjalankan segala perintah-perintahnya sesuai dengan syariat. Kedua, yaitu sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Yang dimaksud di sini adalah agar kita senantiasa menahan diri untuk tidak berbuat segala sesuatu yang telah diharapkan olehnya. Ketiga, sabar terhadap segala keputusan dan ketetapan Allah. Sabar yang ketiga ini juga termasuk dalam rukun iman yang terakhir, yaitu beriman kepada qada dan juga qadar. Kita diwajibkan bersabar atas segala sesuatu telah ditetapkan Allah, mau baik ataupun buruk. Kesabaran adalah cahaya. Allah Subhanahu wa taala beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah Subhanahu wa taala juga beriman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Quran surat Al-Imran ayat 200. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa
wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Artinya, dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Quran Surat Hud ayat 115. Sedangkan Rasulullah SAW bersabda, kesucian itu separuh dari iman. Alhamdulillah itu memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah keduanya memenuhi apa antara langit dan juga bumi. Sholat itu adalah cahaya, sedekah itu adalah bukti, sabar itu adalah cahaya. Al-Quran itu menjadi pembela bagimu atau penentang atasmu. Setiap orang pergi pagi sendiri lalu menjual dirinya sehingga dia menjadi pembebasnya ataupun penghancurnya. Diriwayatkan oleh Muslim 280. Definisi sabar menurut arti bahasa adalah menahan. Sedangkan definisi sabar menurut istilah adalah menahan jiwa agar tidak muncul marah, menahan lidah agar tidak banyak mengeluh, dan menahan anggota tubuh agar tidak membuat berbagai gangguan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.